pada saat petani miskin, ya pada saat petani miskin panen, tahu-tahu ada impor beras. Saya bertanya pada para kiai, makannya santri itu halal enggak kiai? Ya halal toh Som. Kok halal? Beli di pasar, belinya itu halal enggak? Halal. Surutul buyu, arkanul buyunya terpenuhi. Ya, ada toh, ada itifak atau sibah itifak kiai. Ya mboh Som. Jadi itifak karena petani terpaksa menjual pangannya murah karena banjir impor. Nah, impor ini dan penimbunan tadi dampaknya sama. Berani enggak IFN menyebut itu dalam mafhum mukhalafahnya bahwa impor itu juga khotiun. Bahkan hadis yang agak dhaif menyebut al-mukhakiru mal'unun. Asas legal untuk perberasan nasional itu adalah impres tentang perberasan. Tetapi Bapak, untuk diketahui, impres yang Bapak tanda tangi tahun 2015 itu bodong Bapak. Bodong. Kalau itu impres bodong, ditandatangani presiden harus diberlakukan. Bodong, tidak efektif sudah, bodong. Ya, tidak efektif secara akademik mengasalah, secara empiris salah. Karena itu diatur HPP-nya, harga pembelian pemerintah itu di bawah harga pasar pada saat panen raya sekalipun. Saya ingin berbicara struktural. Ya. Kalau tadi itu saya ingin bicara agak strukturalis. Secara struktural Allah bahkan masukkan kategori mereka yang tidak mengajak memberi makan si miskin. Itu termasuk juga dibibidin. Ya. Nah, kenapa saya menyebut ini bahwa ayat ini peringatan struktural? Ayat itu sendiri sudah diplesetkan. Ya, diplesetkan khutbahnya ya wala yahuddu ala ta'amil. Bahkan padahal makna aslinya la yahuddu gitu ya. La yutimul masakin idza qadaro wa huwa min babil aula. Makna utamanya adalah tidak beri makan si miskin ketika mampu. Itu min babil aula, makna utama dari makna ya dari. Tapi yang terjadi tidak sekedar tidak memberi makan, tidak sekedar tidak mengajak memberi makan, tetapi ngerampas makannya si miskin. Ya, tidak sekedar layak bebal yahtatifu to'amal masakin. Bal yagbisu to'amal masakin. Motong hak makannya si kecil. Apa itu? Banyak sekali kemiskinan, kelaparan yang terjadi karena persoalan struktural. Ya. Karena persoalan struktural, karena perampasan lahan, nah, karena biadaban agraria, orang tidak bisa makan. Karena importasi, petani tidak bisa makan. Ya. Kalau importasi itu Rasulullah sudah pernah sejak 14 abad lalu mengatakan layah takiru illa khotiun, tidak melakukan penimbunan kecuali khotiun, pendosa. Konteksnya pada saat itu. Sekarang ini pada saat petani miskin, ya pada saat petani miskin panen, tahu-tahu ada impor beras. Saya bertanya pada para kiai, makannya santri itu halal enggak kiai? Ya halal toh Som. Kok halal? Beli di pasar, belinya itu halal enggak? Halal. Surutul buyu, arkanul buyunya terpenuhi. Ya. Ada toh, ada itifak atau sibah itifak kiai. Ya mboh Som. Jadi itifak karena petani terpaksa menjual pangannya murah karena banjir impor. Nah, impor ini dan penimbunan tadi dampaknya sama. Berani enggak IFN menyebut itu dalam mafhum mukhalafahnya bahwa impor itu juga khotiun. Bahkan hadis yang agak dhaif menyebut al-mukhakiru
malunun. Kalau itu malunun, yang kita doakan la'anahumullah sapa? Kalau itu kasusnya import, ya. Import, kalau kita berani mafhum mukhalafahnya persis penimbunan tadi, karena memiskinkan, membuat pemilik barang tidak bisa makan karena harganya dimurah-murahkan dibanding import, maka itu persis seperti penimbun, membuat produsen tidak bisa makan. Karena itu secara fikih kita berani menjabarkan mafhum mukhalafah terhadap penimbunan tadi, ya khotiun. Kalau kita mafhum mukhalafah terhadap yang rada-rada dhaif tadi, malunun, ya yang impor termasuk malunun. Kalau kita berdoa boleh, la'nahumullah, dilaknatilah mereka berimpor itu. Kemudian humnya siapa? Humnya siapa? Sinten humnya. Kalau kita la'nahumullah, masuk pemerintah kita sebut la'nahumullah, ya, ya enggak gitulah. Tapi ada memang peringatannya. Ini struktural. Kenapa saya mencoba melihat struktural? Banyak sekali kebijakan-kebijakan struktural yang memiskinkan rakyat banyak. Pak Mulatno masih ingat ketika kami peternak ayam di Jogja mensedekahkan 5.000 ekornya. 5.000 ekor ayamnya, bukan ekornya, ekor ayamnya gratisan. 5.000 ekor ayam dibagikan oleh peternak gratisan di kota Jogja, Kiai. Kalau satu ekornya 2 kilo, itu berarti sudah 10 ton. Gratis. Karena apa? Karena harganya tidak masuk. Tidak masuk karena apa? Karena pakan mahal. Pakan mahal karena apa? Karena jagungnya gagal panen. Lo kan bisa import. Importnya biasa. Importnya dinding. Dibikin langka dulu. Jagungnya harganya naik. Buying time. Importnya jadi telat. Akhirnya ya, importnya datang-datang. Sudah waktunya panen berikutnya. Jadi sudah sangat struktural. Kok ya Menteri Perdagangan bodoh sekali, tidak bisa memproyeksikan kapan jagung itu harus diimpor sehingga harga tidak keburu naik, sehingga peternak tidak harus mensedekahkan 5.000 ekor ayamnya gratisan kepada masyarakat, pada dosen-dosen DIY. Ya. Kalau masyarakat Jogja kan separuh dosen, separuh mahasiswa. Ya. Di kota ini, kalau kota kan separuh dosen, separuh mahasiswa. Masuk mahasiswa dosen Gajah Mada, guru besar nah, ya, ketua dewan guru besar mendapat pembagian ayam gratis dari peternak ayam. Ini kan dolimnya dolim. Ya. Ini persoalan struktural. Kenapa struktural? Karena ada persoalan buying time. Ya. Keputusan importasi itu telat banget, sehingga importasi jagung telat banget sehingga pakan naik sampai tidak masuk harga itu dibandingkan dengan harga pakannya. Ya, banyak sekali. Ya, persoalan saya nyebut struktur karena memang saya tadi lapor pada Bu Deni. Persoalan kita adalah persoalan makroekonomi sangat struktural yang sangat timpang. Disebutkan oleh Pak Ketua tadi, sejak dulu kala kita ini timpang dalam hal kekayaan, timpang dalam hal pemilikan, timpang dalam hal distribusi, ya. Kemudian timpang, jadi itu apa? Kami menyebutnya kondisi karakter strukturalis makroekonomi Indonesia yang memang timpang. Ya. Kalau itu timpang maka solusinya adalah juga pendekatan strukturalis. Ya. Pendekatan strukturalis. Saya tadi bilang Mbak Dani, ya seperti sampean ini yang ditunggu petani, yang ditunggu nahdiyin, pendekatan struktural yang bisa membangkitkan masyarakat untuk bisa ambil bagian. Saya tadi mencontohkan, tadi berbicara industrialisasi, saya senang sekali industrialisasi. Untuk perekonomian nasional, industrialisasi itu harus dilakukan, tidak ada jalan lain. Industrialisasi atau hilirisasi, tidak ada jalan lain. Karena apa? Itu peningkatan nilai tambah. Tapi jangan selesai di situ. Karena persoalan kita adalah persoalan strukturalis, maka yang penting bukan perolehan berapa banyak yang kita hasilkan dari proses nilai tambah itu, tetapi yang kita perlukan adalah distribusi dari perolehan itu kemana. Saya mencontohkan, karena ini pelaku semua, ya termasuk kiai saya dulu pelaku. Ya.
rokok misalkan, industri rokok itu, ya, itu sangat bahan bakunya, ya, sangat monopsonis atau oligopsonis. Ya, data saya ada, the big three dari setiap pabrik rokok itu menguasai pangsa pasar sampai 80%, sampai 90%. Ratusan yang lain tinggal 10%. Baik itu untuk kategori rokok putih, sigaret putih, mesin, sigaret kretek mesin, sigaret kretek tangan, ya, itu rokok, ya. Nah, tentu banyak yang tidak tertarik pada rokok, terutama Kiai Said sudah anti rokok, ya. Jadi, tapi fakta industrialisasi yang kita lakukan di industri pertembakauan ini sangat timpang distribusinya. Petani itu menjadi korban baik untuk pasar tembakonya juga sebagai perokoknya. Ya, jadi rokoknya sangat monopolis atau oligopolis, ya. Yang lain ratusan itu hanya gurum-gurum belaka. Kemudian bahan baku masuk semua ke 3 terbesar itu. Nah, itu rokok. Tapi tidak hanya rokok. Poultry tadi sudah saya contohkan. Untuk ayam itu, semua peternakan ayam dikangkangi oleh 12 peternak terbesar. 12 saja. Dan 70% diantaranya dimonopoli oleh 2 saja. 70% 2, ya. Yang selebihnya dibagi ber-12 tadi, peternak tidak kebagian apa-apa. Nah, kemudian kenapa saya katakan persoalan strukturalisnya, pakan tadi kacau, ya, harga tidak pernah berubah kecuali harga dikendalikan oleh 12 kartel tadi, ya, anggota kartel. Kemudian ketika ini saya katakan struktural karena sering-sering bisa kita sebut struktural yang swasta, artinya mafia. Ada yang struktural yang memang berangkat dari kementerian. Suatu saat Menteri Perdagangan mengatur membatasi importasi GPS. Ya. Importasi ini dibatasi tujuannya agar supaya agak langka pasok peternak itu tidak oversupply. Apa tujuannya? Supaya peternak kecil bisa untung. Ya. Ini sudah nalarnya tidak masuk. Begitu GPS diturunkan, supply pasti parent stocknya berkurang, supply DOC-nya berkurang, DOC-nya mahal, yang bisa kulaan DOC mahal siapa? Peternak kecil tidak ada. Ya. Jadi ini yang diuntung, yang gede-gede lagi. Ya. Kenapa saya nyebut peternakan lagi? Karena ada sahabat saya, jadi teman pelunco dulu. Bukan pelunco, saya bareng pelunco, saya melunco beliau. Ya. Beliau kan muda, saya tua, ya. jadi itu terjadi. Di beras sering terjadi, mohon maaf, ketika beberapa tahun yang lalu kami diundang ke istana, ya, ke istana. Itu saya datang dari PB, ada Pak Bayu, ya, ada beberapa orang, ya, gambarnya ada. Ya. Jadi saya katakan kita bicara stabilitas berberasan nasional, Pak Presiden. Tetapi dan ya saya jadi saksi, ya, saya mengatakan itu 2 kali di depan Pak Jokowi. Tetapi begini, asas legal untuk perberasan nasional itu adalah Impres tentang perberasan. Tetapi Bapak, untuk diketahui, Impres yang Bapak tanda tangi tahun 2015 itu bodong, Bapak. Bodong. Kalau itu Impres bodong, ditandatangani Presiden harus diberlakukan. Bodong, tidak efektif sudah, bodong. Ya, tidak efektif secara akademik masalah, secara empiris salah. Karena itu diatur HPP-nya, harga pembelian pemerintah itu di bawah harga pasar pada saat panen raya sekalipun.
Teman-teman saya pemilik penggilingan tahu ada impres itu, pikirannya sederhana. Parmin teman dari Sagen, maaf. Pikirannya sederhana. Ah, langsung saya beli beras banyak. Karena apa? Besok pagi harga beras pasti baik. Kok baik? Lah, Bulog tidak mungkin mampu mengendalikan harga karena tidak punya stok. Karena diharam hukumnya memberi barang di pasar dengan harga yang di bawah harga yang ditentukan oleh Inpres. Ya, kemudian Inpres tentang beras. Saya katakan bodong. Teman-teman kaget loh, presiden tuh bodong-bodong ke sing bodong Inpresnya cowok, bukan presidennya. Kalau presidennya belum pasti lah ya, orang ngerti oleh. Tapi saya katakan bodong. Saya katakan 2 kali, saya sebut, jadi saya menjadi saksi. Beberapa hari kemudian ketemu lagi di mantunya Kiai, kok lali tuh, Mbah Mun loh, Kiai siapa? Nah, Kiai Mustafa Akil, mantu ke sana, Jokowi datang, saya memerlukan di meja datang, maaf Pak Presiden, kemarin di istana ngomongan saya kasar, menyebut Inpres itu bodong. Lah, memang begitu toh? Enggak. Nah, itu baru makan bersebelahan dengan Kiai Said, saya nyelo sampaikan itu, ya, bodong. Ya, oke, banyak sekali, ya, tapi saya bangga sekali, semua apa yang dilakukan, ya saya ingin Kingsur Poultry, Perberasan Nasional. Ini saya ingin peringatkan pada teman-teman IFN harus cermat ini, mencermati apa krisis pangan sebentar lagi pasti krisis terigu. Ya, pasti krisis. Kalau krisis terigu akan terjadi kembali seperti beberapa tahun yang lalu, karena terigu krisis, gandum mahal harganya, kemudian pemerintah daerah berinisiatif investasi untuk BUMD-nya untuk proses penepungan singkong, mukaf, di mana-mana dibuat. Tapi apa lacur? Ketika gandum semakin mahal, pemerintah itu ya baik sekali, ya gandum itu importnya dinolkan cukainya. Itu pabrik mukaf langsung sakaratul maut, tapi belum mudar, ya sakaratul maut, tetapi masih tambah. PPN-nya DTP. DTP itu apa Pak Zainal? DTP itu terminologi akal-akalan, ditanggung pemerintah. Jadi pabrik mukaf bupatinya tidak mau kompromi, harus ada PPN 10%, tapi gandum menjadi terigu tidak ada PPN. Impor tadi gandum 0. Nah ini kan petani dan bupati yang sudah gembira mukafnya laku menjadi tidak sakaratul maut, mudjar. Karena apa? Tidak bersaing betul sama terigu. Jadi ada poultry, peternak sekarat, kemudian PMK tentang cukai. Kiai Said menolak itu dan ditunda pengenaannya, ya.